Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah perancangan dan letak fasilitas PKLE. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul perancangan dan letak dan fasilitas pabrik plastik PT Flexora. Next. Di sini ada anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Humaydi dengan NPM 23133. Perkenalkan, saya Randy Trinovando dengan NPM 23102. Nama saya Nurdin Ahmad Firmansyah dengan NPM 23175. Perkenalkan, nama saya Mari Bima Saputra dengan NPM 23120. Baik, di sini ada profil perusahaan di mana PT Flexora adalah perusahaan industri fokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Stop. Nama Flexora mencerminkan produk yang lentur, kuat, dan bernilai positif. Perusahaan ini memproduksi berbagai plastik untuk kebutuhan kemasan industri dan rumah tangga dengan teknologi modern dan standar kualitas tinggi, serta berkomitmen menghadirkan solusi plastik yang fungsional, efisien, dan ramah lingkungan. Di sini terdapat visinya menjadikan merek produsen plastik terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas, kekuatan, dan fleksibilitas produknya. Yang kedua, menjadi pionir dalam inovasi plastik berkelanjutan memenuhi kebutuhan industri. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang mampu bersaing di pasar dengan standar. Yang pertama, menghadirkan produk plastik yang kuat, fleksibel, dan aman, digunakan dengan proses produksi modern, higienis, serta efisien. Yang kedua, mengembangkan inovasi plastik ramah lingkungan dengan riset berkelanjutan dan penerapan teknologi daur ulang. Yang ketiga, membangun ekosistem produksi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kawasan industri strategis, memperkuat rantai pasok, dan memperluas distribusi nasional maupun internasional. Next. Yang pertama, di sini bab 1 ada global site plan. Oke, berdasarkan matriks penilaian, PT Flexora menetapkan lokasi pabrik di JP Bersih, kawasan industri terpadu yang dilengkapi pelabuhan internal, logistik bonded, akses tol, dan kereta, serta sistem pengelolaan limbah sesuai standar lingkungan. Lokasi ini memberikan keunggulan strategis dalam menjamin pasokan bahan baku, memperlancar distribusi produk nasional, serta meningkatkan efisiensi ekspor melalui akses pelabuhan laut dalam. Dengan dukungan lokasi yang unggul dan komitmen berkelanjutan, PT Flexora siap menjadi pelopor industri plastik yang inovatif dan berdampak. Kemudian di sini ada faktor dominasi lokasi yang mana terdapat. Yang pertama itu ada customer base. Pemilihan lokasi PT Flexora di Gresik didasarkan pada faktor customer base karena dekat dengan pusat industri utama di Jawa Timur. Lokasi ini memungkinkan distribusi produk yang cepat, biaya logistik yang rendah, serta kemudahan akses ekspor melalui pelabuhan dalam kawasan, sehingga mendukung pelayanan pelanggan yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua ada cost base, di mana pemilihan GP digresi oleh PT Flexora didasarkan karena mampu menekan biaya investasi, logistik, kata dengan pasar utama, sehingga lebih efisien dan ekonomis. Kemudian yang ketiga ada kompetitor base, di mana pemilihan lokasi PT Flexora di JP Gresik didasarkan pada faktor kompetitor base, karena tingkat persaingan langsung lebih rendah dibandingkan kawasan industri lama. Dukungan pelabuhan, efisiensi logistik, dan pengelolaan limbah terpadu memberi keunggulan biaya, kecepatan distribusi, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Next. Kemudian di sini ada penentuan lokasi. PT Flexora akan dibangun di JP Kabupaten Gresik, Jawa Timur di atas lahan sebesar 150 meter dikali 200 meter dengan keliling 700 meter dan luas 30.274 meter persegi. Next. Kemudian ada bab 2 yaitu super site plan. Next. Di sini ada proses produksi, di mana proses produksi diawali dengan penerimaan bahan baku seperti biji plastik, master batch, dan aditif, yang kemudian diperiksa kualitasnya sesuai standar. Kemudian bahan baku disimpan di gudang yang bersih dan kering, lalu ditimbang sesuai formula produksi. Selanjutnya, bahan baku akan memasuki proses pencampuran hingga tercampur homogen untuk memuaskan warna dan sifat produk seragam. Kemudian campuran bahan baku dilebur atau dimelting pada suhu dan tekanan terkontrol menggunakan mesin extruder atau injection molding. Setelah meleleh, bahan dibentuk melalui proses ekstrusi, blow molding atau injection molding sesuai jenis produk yang dihasilkan. Kemudian didinginkan hingga mencapai kestabilan dimensi. Nah, akhirnya meliputi finishing, inspeksi kualitas, pengemasan, dan penyimpanan dengan sistem FIFO. Seluruh proses dijalankan dengan SOP dan kontrol kualitas ketat untuk menghasilkan produk plastik yang konsisten dan sesuai kebutuhan pelanggan. Kita memberikan saran strategis dan mengawasi kinerja perusahaan agar sesuai visi misi dan kepentingan pengusaha. Tugas direktur, tugas untuk memimpin seluruh operasional perusahaan, menetapkan strategi bisnis, serta mengkoordinasikan semua pemain dalam distribusi, kualitas dan keuntungan, lalu selanjutnya administrasi dan pembukuan. Tugas untuk mengelola keuangan, administrasi, logistik, dan laboratorium, serta mendukung kelancaran operasional. Lalu belajar ada produksi, tanggung jawab atas proses mengikuti rating control printing, perawatan mesin, pelajaran produksi, quality control, dan development. Lalu ada R&D atau research and development untuk ada tes program penguatan atau pembuatan sampel masyarakat penting untuk di penjualan ada pelanggan serta riset pasar untuk memastikan produk sesuai atau rupiah SDM untuk daya manusia keamanan kebersihan serta penerapan ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Next.
Lalu selanjutnya ada pintu material. Ketika terkait memiliki permukaan tinggi karena ada pedagang minuman, rumah tangga dan kecil. Ini memiliki ciri tinggi transparan dan vakum dan air. Berdasarkan perhitungan FOM, satu lembar plastik ada 0,412 gram bahan sehingga satu kilogram bahan dapat menghasilkan sekitar 400 lembar. Analisis ini membantu perencanaan kebutuhan bahan baku produksi, serta merugikan pentingnya menjaga efisiensi karena level produksi 3% dapat mengurangi output secara signifikan. Lalu terdapat proses operasi atau PPC, mulai dari penimbangan bahan baku, lalu proses pengukuran, pengeringan, pelelehan dan pembentukan tiut, peminat, lalu ada inspeksi yang pertama, lalu ada proses plating, selanjutnya welding atau proses gunting, lalu proses pembuatan kantong, plat, pensil, lalu proses breeding dan kemasan, lalu ada inspeksi akhir atau yang kedua, dan terakhir ada penyimpanan produk jadi. Next. Lalu ada systematic layout planning atau SLP. Significant relation PT Flexora menggunakan kode warna untuk menunjukkan tipe kebutuhan pendekatan antar departemen, mulai dari wajib pendekatan hingga tidak boleh pendekatan. Berangka menjelaskan alasan pendekatan seperti aliran informasi, pengawasan, urutan kerja, aliran material, fungsi bekerja, fasilitas bersama, beban lingkungan, hingga aspek keselamatan. Sistem ini membantu penyusunan tata letak fasilitas yang lebih efisien, aman, dan lalu untuk layout awal pada PT Flexora dirancang untuk mendukung alur produksi yang efisien dan aman. Ditempatkan dekat lantai produksi untuk meminimalkan perbedaan material. Sementara produk jadi langsung dialirkan ke gudang penyimpanan atau dipisahkan dari produksi untuk menyelamatkan dan fasilitas produksi kantin, toilet, musola, area parkir ditempatkan agar menjadi bisa. Peraturan ini memastikan kelancaran operasional, keselamatan, dan kenyamanan karyawan. Jadi ini juga merupakan gambar asal PT Flexora. Baik, selanjutnya kita masuk bab 3 dengan judul Macro Site Plan. Di sini yang pertama itu ada informasi departemen. Jadi tabel ini menjelaskan kebutuhan ruang untuk setiap departemen di PT Flexora berdasarkan jumlah sel, luas, serta dimensi panjang dan lebar. Total terdapat 9 departemen dengan total kebutuhan 300 sel dan luas terpakai sekitar 30.000 meter persegi dari luas pabrik, di mana 30.274 meter persegi. Sehingga sisa area yang belum dimanfaatkan sangat minimal. Pembagian luas ini menunjukkan perencanaan tata letak yang efisien, di mana area utama seperti lantai produksi, gudang bahan baku, gudang produk, dan tempat parkir memperoleh porsi terbesar sesuai fungsinya. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa desain fasilitas telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan mendukung kelancaran aktivitas produksi. Selanjutnya di sini ada jarak antar departemen, di mana gambar di samping itu menunjukkan hubungan antar departemen lain berdasarkan tingkat kedekatan dan kebutuhan interaksi. Ruang kantor memiliki kedekatan tinggi dengan lantai produksi, gudang produk dan pemeriksaan akhir untuk mendukung koordinasi operasional dan pengambilan keputusan yang cepat. Sementara itu hubungan dengan musola, kamar mandi, kantin, dan tempat parkir bersifat pendukung sehingga tidak memerlukan kedekatan langsung. Analisis ini menjadi dasar penentuan tata letak agar komunikasi efektif, alur kerja lancar, dan aktivitas administrasi tidak terganggu oleh area non-produktif. Selanjutnya ini ada penentuan jarak dengan BIM KSB. Jadi tabel di samping menunjukkan matriks jarak antar gedung atau area A1 sampai A9 dengan menggambarkan jarak relatif antar departemen sebagai dasar analisis tata letak dan menampilkan biaya perpindahan antar area, di mana nilai 0 menunjukkan tidak adanya perpindahan material, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan intensitas dan biaya pemindahan yang tinggi, serta menyajikan OMH atau ongkos material handling yang dihitung dari jarak dan frekuensi perpindahan sehingga menunjukkan area mana yang memiliki biaya penanganan material paling besar. Lalu yang selanjutnya ketiga ini ada matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan tata letak agar jarak, biaya, dan OMH dapat diminimalkan sehingga efisiensi operasional meningkat. Lalu di sini ada input data WKSB dari 9 ke departemen, yang dimana outputnya dapat dihasilkan seperti ini, dimana berdasarkan from to chart dan hasil perhitungan jarak terlihat bahwa tata letak awal antar departemen A sampai I masih belum optimal karena beberapa departemen dengan intensitas aliran material tinggi memiliki jarak yang relatif jauh, sehingga menyebabkan total flow sebesar 3.000, menghasilkan biaya material handling yang cukup besar yaitu 26.869. Dengan metode jarak rektilinear, departemen seperti H dan C menunjukkan biaya tertinggi yang menandakan posisi kurang strategis terhadap departemen yang sering berinteraksi, sedangkan departemen F tidak terlibat dalam aliran utama, sehingga secara keseluruhan analisis menunjukkan perlunya perbaikan tata letak untuk mendekatkan departemen dengan hubungan aliran tinggi guna menurunkan jarak perpindahan dan meningkatkan efisiensi sistem produksi. Lalu di sini ada iterasi kelima yang dimana jarak perpindahan sudah optimal, di mana letak antar gedungnya itu sudah optimal. Selanjutnya terdapat bab 4 yaitu micro space plan. Next. Di sini terdapat optimasi layout mesin dari lantai produksi. Layout allowance pada lantai produksi menampilkan jarak pelonggaran dalam satuan meter yang ditandai dengan simbol anak panah sebagai ruang pergerakan pekerja selama proses operasional. Pelonggaran ini berfungsi untuk memastikan akses yang aman dan efisien saat pekerja berpindah antar stasiun kerja, serta dapat mempermudah aktivitas pemindahan material menggunakan peralatan manual maupun mekanis.
Penetapan jarak tersebut mengikuti standar ergonomi dan keselamatan kerja sehingga tata letak produksi mampu mendukung kelancaran alur kerja tanpa menghambat mobilitas dan produktivitas pekerja. Next. Next. Selanjutnya terdapat optimasi layout fasilitas gedung kantor. Berdasarkan matrik Activity Relationship atau ARC dan perhitungan total Collases Rating TCR, terlihat bahwa fasilitas dengan nilai tertinggi seperti ruang meeting dan ruang HRD memiliki tingkat keterkaitan aktivitas yang paling kuat sehingga ditempatkan pada posisi strategis dan mudah diakses bagi para pekerja. Fasilitas dengan nilai TCR menengah seperti ruang administrasi, R&D, dan pemasaran dikelompokkan berdasarkan untuk mendukung koordinasi kerja. Sedangkan fasilitas dengan keterkaitan yang rendah seperti toilet dan lobi ditempatkan di area pinggir. Tata letak akhir mencerminkan hasil analisis hubungan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi interaksi, kelancaran alur kerja, serta nyamanan pengguna ruang. Next. Selanjutnya terdapat optimasi pada layout kantin. Berdasarkan perhitungan total cost rating atau TCR pada area kantin, terlihat bahwa area makan memiliki nilai TCR tertinggi dengan luas 2.000 dan jumlah kotak sebanyak 20, sehingga menjadi fasilitas utama yang membutuhkan ruang yang terbesar. Sedangkan area dapur memiliki nilai TCR lebih rendah dengan luas 500 dan jumlah kotak sebanyak 5, sehingga ditempatkan berdasarkan 6 ruang yang lebih kecil. Tata letak ini bukan hubungan aktivitas yang saling mendukung antara area makan dan dapur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, kelancaran atau penyajian makanan, serta kenyamanan pengguna kantin. Terus, next. Selanjutnya terdapat optimasi layout gudang bahan baku. Berdasarkan hasil TCR, gudang bahan baku memiliki tingkat kedekatan tertinggi dengan area fasilitas 1 dengan nilai 35 dibandingkan area fasilitas kedua yang bernilai 5, sehingga penempatannya lebih optimal jika berdekatan dengan area fasilitas 1 untuk meminimalkan jarak dan waktu perpindahan material. Tata letak gudang yang ditunjukkan pada layout mendukung alur penyimpanan yang terpusat dan akses yang efisien ke area penyimpanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi material handling serta mengurangi biaya operasional dan risiko keterlambatan distribusi bahan baku. Next. Selanjutnya terdapat optimasi layout gudang penyimpanan produk. Berdasarkan hasil TCR, gudang bahan baku memiliki tingkat kedekatan tertinggi dengan area produksi, jadi dengan nilai 35 dibandingkan dengan warehouse officer yang bernilai 5. Sehingga penempatannya lebih efektif jika berdekatan dengan area produksi untuk memperlancar aliran material. Tata letak pada layout tersebut menunjukkan jalur penyimpanan dan distribusi yang jelas serta terintegrasi, sehingga mendukung kelancaran proses produksi, mengurangi jarak perpindahan bahan, dan meningkatkan efisiensi operasional gudang secara keseluruhan. Next. Selanjutnya terdapat optimasi layout pemeriksaan akhir atau QC. Berdasarkan hasil perhitungan TCR, ruang laboratorium dan ruang kantor QC masing-masing memiliki nilai kedekatan yang sangat besar, yaitu sebesar 10, sehingga tidak terdapat perbedaan prioritas penempatan antara kedua area tersebut. Tata letak akhir menunjukkan kedua fasilitas ditempatkan berdekatan dan terintegrasi, sehingga mendukung kemudahan koordinasi, pengawasan kualitas, serta mempercepat proses pengujian dan pengendalian mutu secara keseluruhan. Next. Selanjutnya terdapat layout gabungan dari PT Flexora dari setiap departemen. Dari layout tersebut sudah menunjukkan kedekatan dari setiap departemen atau dari dalam departemen tersebut sehingga dapat mempermudahkan seluruh karyawan atau seluruh masyarakat yang ada di PT Flexora lebih mudah untuk berkoordinasi serta untuk meningkatkan efisiensi produksi. Next. Oke, selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di samping, PT Flexora membutuhkan total 118 pekerja, di mana terdiri dari 63 pada ruang produksi, 3 orang pada gudang bahan baku, 3 orang pada bagian gudang bahan akhir, 31 orang pada ruang kantor, 3 orang pada bagian pemeriksaan akhir, 2 orang pada area parkir, 8 orang pada kantin, 4 orang pada toilet, serta 1 orang pada area musola. Selanjutnya, masuk ke bab 5, yaitu submikro spacefly. Di mana pada bagian ini terdapat tata letak fix yang sudah disusun dengan menggunakan visio, di mana pada ruang kantor terdapat lobby, ruang pemasaran, R&D, direktur utama, ruang meeting, ruang HRD, administrasi umum, serta toilet. Selanjutnya, untuk gudang bahan baku, terdapat area bahan baku serta ruang PPIC. Untuk lantai produksi, terdapat area bahan baku, area mesin, area produk jadi, serta ruang teknisi. Next. Oke, selanjutnya terdapat toilet, lalu juga terdapat musola, di mana pada musola terdapat area wudhu serta untuk area sholat. Selanjutnya pada kantin terdapat area makan serta area dapur. Next. Pada ruang pemeriksaan akhir terdapat 2 ruang, yaitu ruang laboratorium serta ruang kantor QC. Lalu untuk gudang penyimpanan produk terdapat area produk jadi serta warehouse officer. Next. Berikut merupakan layout
tata letak dari PT Flexora sendiri yang sudah disusun menggunakan Visio. Next. Berikut merupakan hasil akhir, layout serta etiket. Next. Masuk bab terakhir, yaitu bab 6, penutup. Kesimpulan, perencanaan tata letak dan fasilitas pabrik plastik PT Flexora menunjukkan bahwa perencanaan layout berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta kelancaran produksi. Pemilihan lokasi di kawasan Cipeng Gresik dinilai strategis karena didukung akses logistik, bahan baku, tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai. Alur produksi telah dirancang sistematis dengan proses yang terstruktur dan terkendali kualitasnya. Perancangan layout menggunakan metode SLP, PRAF, dan Corelab menghasilkan tata letak yang lebih efisien, menurunkan ongkos material handling, serta memperlancar aliran material tanpa backtracking. Perencanaan tenaga kerja juga telah disesuaikan dengan target produksi sehingga mampu mendukung operasional yang aktif, efektif, aman, serta berkelanjutan, serta siap untuk pengembangan di masa depan. Saran, PT Flexora disarankan melakukan evaluasi serta peninjauan ulang tata letak fasilitas secara berkala, khususnya ketika terjadi perubahan kapasitas produksi, penambahan mesin, maupun pengembangan jenis produk, agar aliran material tetap efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Yang kedua, perusahaan disarankan menerapkan sistem informasi terintegrasi seperti Manufacturing Execution System dan Warehouse Management System untuk meningkatkan akurasi pengendalian proses produksi, manajemen persediaan, serta distribusi produk. Yang ketiga, penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus ditingkatkan melalui penambahan peran keselamatan, penataan jalur material handling yang jelas, serta pelaksanaan pelatihan K3 secara rutin bagi seluruh tenaga kerja. Yang keempat, PT Flexora disarankan mengoptimalkan pengelolaan limbah serta daur ulang plastik dengan memanfaatkan sisa produksi, serta mulai mengembangkan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan perusahaan. Yang kelima, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi pada stasiun kerja utama untuk meningkatkan kenyamanan kerja operator, mengurangi tingkat kelelahan, serta mendorong peningkatan produktivitas. Dan terakhir, untuk pengembangan penelitian dan perancangan selanjutnya, disarankan dilakukan analisis tambahan berupa perhitungan biaya investasi, analisis kelayakan ekonomi, serta simulasi sistem produksi agar diperoleh gambaran kinerja sistem yang komprehensif. Thanks. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.